Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Siddiq, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan nomor induk mahasiswa 105220004. Baiklah, di sini tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi ujian komprehensif bersama Bapak Dr. Muhammad Zaki. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Dr. Muhammad Zaki yang telah memberikan kisi-kisi sebelum saya memulai ujian, dan terdapat 3 soal yang diberikan oleh Bapak Dr. Muhammad Zaki untuk ujian komprehensif ini. Yang pertama yaitu sebutkan 5 surah ataupun 5 ayat serta 3 hadis mengenai ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Selanjutnya pada soal kedua sama seperti yang pertama, perintahnya sebutkan 5 surah dan 3 ayat terkait dengan muamalah, pernikahan, pidana, dan lain-lain. Yang ketiga adalah menjelaskan definisi dari fikih, syariah, dan hukum Islam sendiri. Baiklah, saya akan mulai pada soal pertama, yaitu menyetorkan 5 surah ataupun 5 ayat dan 3 hadis terkait dengan ibadah pokok. Yang pertama yaitu saya akan mulai dari surah Al-Baqarah. Di sini menjelaskan 2 ibadah pokok dalam satu ayat. Pada surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Di dalam ayat ini diperintahkan oleh Allah bahwa dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Di dalam surah ini terdapat 2 perintah ibadah pokok di dalam satu ayat yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Baiklah, selanjutnya saya akan pindah ke ayat ataupun surah selanjutnya mengenai ibadah puasa yang mungkin sering kita dengar pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam surah ini kita diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu, agar kita lebih bertakwa. Baiklah, selanjutnya kita akan pindah ke surah ataupun ayat selanjutnya, yaitu Quran surah Al-Imran ayat 97 yang mengatur tentang pelaksanaan ibadah haji yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahi 'alan nasi hajjal baita man istata'a 'alaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi di antara kewajiban dari kita sebagai manusia adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Baiklah, selanjutnya yaitu pada surah ataupun ayat keempat mengenai tentang keutamaan sholat lagi. Tentunya pada surah Al-Baqarah di ayat 45 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi di sini disebutkan bahwa sabar dan sholat adalah sebagai penolong, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang khusyuk ataupun yang bertakwa. Baiklah, selanjutnya pada ayat kelima tentang ataupun surah ataupun ayat kelima terkait dengan zakat, yaitu pada Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatun tahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi di sini kita diperintahkan yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan dengan zakat itulah kita menyucikan ataupun membersihkan mereka. Jadi di sini zakat itu berfungsi untuk membersihkan jiwa serta harta tadi. Baiklah, kita lanjut. Ketika sudah lewat dari 5 surah, langsung kita kepada hadis. Hadis yang pertama di sini saya akan sebutkan dari riwayat hadis Bukhari dan Muslim terkait dengan ibadah tadi.
Jadi hadisnya yang berbunyi an Abi Abdullah bin Umar radhiyallahu an Abdullah bin Rahman an Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal islamu ala khamsin bunyal islamu ala bunyal islamu ala khamsin bunyal islamu ala khamsin syahadatan alla ilaha illallah muhammadur rasulullah wa aqimus salata wa atiuz zakah wa hijjul baita wa saumi ramadan rawahul bukhari wal muslim. Jadi di sini Islam itu dibangun atas 5 perkara. Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, pergi haji, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu. Baiklah, selanjutnya yaitu keutamaan puasa. Hadis mengenai keutamaan puasa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah kulli amali ibnil adamu ila siyam fa innahu wa ana akhribiha, yang berbunyi seluruh amalan ataupun seluruh amalan dari anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Baiknya, salah satu hadis lagi terkait dengan sholat berjamaah yang diriwayatkan lagi oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal jama'ati afdal min salatil fazzi 27 darajah, yang artinya salat berjamaah lebih afdal dibandingkan salat sendiri sebanyak 27 derajat, 1 dibanding 27 derajat. Baiklah, kita pindah kepada soal selanjutnya terkait dengan menyetorkan 5 ayat ataupun 5 surah dan 3 hadis terkait ekonomi, politik, pernikahan, dan lain-lain. Baiklah, lanjut kepada soal selanjutnya, yaitu saya akan mulai pada surah Al-Mutaffifin pada surah ke-83 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Pada surah Al-Mutaffifin ini, di ayat ini menjelaskan bahwa celakalah bagi orang-orang yang berperilaku curang, dalam artian menakar ataupun menimbang. Jadi di sini di dalam surah ini dijelaskan bahwa Allah menjelaskan bahwa orang yang bertransaksi ataupun melakukan muamalah secara curang mengancam orang yang berperilaku atau bermuamalah berhubungan dengan cara yang curang. Baiklah, selanjutnya kita lanjut kepada surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi di sini di dalam surah ini dijelaskan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Kita sebagai manusia menjadi khalifah di bumi. Dan poin utama pada ayat ini sebenarnya adalah bahwa manusia diberikan amanah atau tugas sebagai khalifah ataupun pemimpin di bumi yang menanggung tanggung jawab besar dan beban terhadap penciptaan manusia itu sendiri. Allah telah memberikan mandat kepada kita sebagai manusia sebagai khalifah ataupun pemimpin di bumi. Lanjutnya yaitu surah An-Nisa
Di dalam surah An-Nisa ini terdapat di ayat 1 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقون الذين تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jadi di sini dijelaskan bahwa wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dirimu yang satu yaitu Adam, dan menciptakan pasangannya yaitu Hawa. Dari keduanya Allah kembangkan mereka beranak pinak. Maka bertakwalah pada Allah dengan namanya dan saling meminta, peliharalah hubungan kekeluargaan sehingga Allah Maha menjaga dan mengawasi. Baiklah, selanjutnya yaitu pada surah Al-Baqarah lagi pada ayat 178. Di sini berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتبع بالمعروف عداء إليهم بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فلهم عذاب عليم. Jadi di sini di dalam ayat ini disebutkan bahwa wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk melaksanakan kisos ataupun hukum kisos. Jadi di sini berkaitan dengan hukum pidana. Kalau di Islam sendiri kita tahu dengan hukum kisos. Jadi di dalam kisos ini berkaitan dengan hukum yang seimbang berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Maka apabila terjadi pembunuhan maka akan dibalas dengan pembunuhan, mencuri dengan potong tangan. Jadi ayat ini turun untuk menjalankan kisos ini tadi. Baiklah, kita lanjut kepada hadis selanjutnya, yaitu yang pertama hadis dari Bukhari yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khalfa ala yamini ghayra minha falyu'ti wal yukaffir yamini. Jadi di sini disebutkan bahwa barang siapa yang bersumpah dan ia melihat yang lainnya itu lebih baik darinya, maka pilihlah yang lebih baik dan tebuslah sumpahnya. Selanjutnya yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi di sini berbunyi Mu'aqqil ibnu Yasir Muzanni radhiyallahu anhu qala sami'tu min 'abdi yastau'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghasyun li ra'yatihi li harrama Allahu alaihi jannata. Jadi disebutkan di sini bahwa tidaklah seorang hamba diserahi Allah untuk memimpin rakyat, kemudian ia meninggal pada hari kematiannya, lalu dalam keadaan menipu ataupun curang, akhirnya menipu ataupun curang terhadap rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan surga baginya. Baiklah, mungkin itulah dari soal nomor 2. Kita akan lanjut kepada soal yang ketiga, yaitu terkait pembahasan mengenai fikih, hukum Islam, dan syariah. Baiklah, kita lanjut kepada soal yang ketiga, yaitu menjelaskan atau mendefinisikan dari fikih, syariah, dan hukum Islam. Dilihat bagaimana persamaan, perbedaan, dan hubungan antar keduanya. Baiklah, mungkin di sini saya tidak menjelaskan secara menutup mata karena mungkin ada beberapa hal secara yang saya pahami secara terminologi ataupun etimologi terkait fikih, syariah, dan hukum Islam ini sendiri. Kalau kita lihat secara tidak langsung, syariah secara etimologi ini kalau kita lihat dari bahasanya yang bahasa bakunya ataupun berasal dari kata syara. Syara ini berarti menuntun kepada jalan ataupun ke sumber mata air yang lurus yang harus diikuti. Nah, jadi di sini kalau kita mendefinisikan secara langsung, secara umum, bahwa syariah ini dimaksudkan adalah dasarnya
bahwa syariah ini yang menuntun. Syariah ini adalah dasar untuk menuntun jalan pikiran manusia supaya mengikuti syariat. Secara terminologi sendiri, bahwa aturan atau hukum-hukum yang diisyaratkan oleh Allah kepada hambanya untuk diikuti, mencakup akidah, muamalah, dan lain-lain. Seandainya dan fikih itu sendiri kalau kita jabarkan, belajar kita eh, secara etimologi berasal dari kata faqoah kalau tidak salah saya baca. Dalam kata faqoah itu sendiri, fikih ini berarti pemahaman ataupun pengetahuan, dan secara terminologi sendiri pengetahuan tentang hukum-hukum ataupun syara dari syariah tadi ya secara mendalam, atau amalan praktis yang digali dari dalil-dalil, dari syarat-syarat tadi ataupun syariat tadi yang dari Allah, firman dari Allah turun ke Rasul, dipahami lagi oleh ijtima ulama, disimpulkan ada beberapa pemahaman sehingga terbentuk secara terperinci menjadi sebuah ijtihad. Biasanya bersumber dari pemikiran seperti saya katakan tadi, pemikiran ijtihad dari para ulama atau mujtahid yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma ataupun kias tadi. Baiklah, selanjutnya hukum Islam. Kita sudah bahas terkait syariah dan fikih tadi. Mungkin kita sudah paham terkait dengan syariah tadi adalah sumbernya, sumber atau awalannya. Syariat sumber langsung dari Allah, dari Rasul, diturunkan kepada para ulama. Fikih ini tadi adalah hasil ijtima, hasil pemikiran para ulama berdasarkan syarat ini tadi. Dan hukum Islam ini apa? Jadi kalau hukum Islam kita kerucutkan adalah seperangkat aturan atau tingkah laku manusia berdasarkan ajaran Islam, mencakup baik syariah yang bersifat qot'i, mungkin bersifat qot'i ataupun pasti, sedangkan fikih yang bersifat zanni atau interpretatif. Mungkin seperti itu. Untuk perbedaan dan perbedaan persamaan serta hubungannya mungkin bisa saya kerucutkan, saya perincikan, mungkin bisa kita pahami secara langsung terkait perbedaan, persamaan serta hubungannya. Jadi syariah ini sebagai sumbernya, landasannya atau sumber dari fikih itu sendiri. Sedangkan fikih ini sebagai pemahamannya, bentuk interpretasi dari syariah ini tadi berdasarkan ijtima para ulama ditafsirkan. Mungkin nanti ada berbeda-beda fikih ini menurut para ulamanya, tapi kita tetap tunduk pada syariat, terbuka terhadap perbedaan fikih, karena perbedaan pendapat pada fikih adalah rahmat dan hal yang lumrah mungkin, Pak. Jadi kita lihat di sini fikih sebagai pemahamannya. Lalu bagaimana dengan hubungan yang tidak terpisahkan? Tentunya kalau kita belajar dari syariah dan fikih ini tadi, pasti terdapat hubungan yang tidak terpisahkan. Bagaimana bisa terpisah jika landasan dan interpretasi berseberangan? Tentunya pasti berhubungan. Dan di sini hukum Islam sebagai payungnya, hukum Islam sebagai umbrella of the law, hukum Islam sebagai payung hukum, bagaimana fikih ini diterapkan, diinterpretasikan menjadi sebuah payung hukum yang disebut dengan hukum Islam. Baiklah, mungkin itulah ujian komprehensif ataupun setoran saya sebagai mahasiswa. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi